transportasi. Cari tahu Jadi tahu Poltek Trans SDP Palembang episode 8. Bersama saya, mahasiswa semester 3 Muhammad Iqbal Abdul Firdaus yang bisa dipanggil Iqbal, serta rekan saya Mahasiswa semester 3, nama Rizky Amelia Putri yang biasa dipanggil Bizel. Nah Iqbal, kira-kira Sobat Poltek Trans penasaran nggak nih? Kita bakal bahas tentang apa di podcast episode 8 kali ini? Pasti penasaran banget sih Bizal. Emang kita mau bahas apa sih? Jadi di episode 8 ini kita bakal bahas tentang Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Tentunya Bizal, di episode 8 kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat istimewa yang tentunya akan menjelaskan secara terperinci tentang Gendrang Corps Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang ini. Nah Iqbal, kebetulan banget nih, sekarang kita sudah bersama narasumber spesial kita pada hari ini. Izin Kak, selamat malam Kak. Malam. Gimana Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh nih Kak, kita kenalan dulu ke Sobat Poltek Trans yang lagi nonton di rumah. Boleh Kak Kurniawan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan Saputra. Nomor induk mahasiswa 2203058. Asal saya dari Lampung. Perkenalkan mahasiswa semester 5, nama Salsabila Feranita Sisilia Putri, nomor induk mahasiswa 2203018, asal Ogan Komering. Nah Sobat Poltek Trans, perlu kalian ketahui bahwasannya Kak Kurniawan dan Kak Salsa ini merupakan bagian dari tim inti Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Jadi Sobat Poltek Trans, Kak Kurniawan ini merupakan Stick Master 1 Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Dan Kak Salsabila merupakan Field Commander 1 Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Wah, keren sekali ya Sobat Poltek Trans. Oke. Langsung saja, sebelumnya kita tadi sudah menyinggung tuh tentang Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Boleh nih Kak dijelasin apa sih itu Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang? Dari kami, siapa nih? Boleh dari Kak Oke. Kurniawan terlebih dahulu. Jadi Gendrang Sriwijaya adalah suatu organisasi yang dimana organisasi ini adalah yang berasal dari kampus kita, yaitu kampus Poltek Trans SDP Palembang. Jadi Gendrang Sriwijaya ini terlahir atau terbentuk dari tahun 2007 sampai 2024 sekarang sampai seterusnya. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun, udah berjalan 7 tahun. Dan dan drum band ini atau marching seluruh instansi itu ada di sekolah kedinasan maupun sekolah ikatan dinas. Jadi jantungnya sekolah kedinasan itu ada di drum band atau marching band. Nambahin sedikit ya, untuk sejarah dari Drum Corps Gendrang Sriwijaya ini, itu dia terbentuk pada angkatan 17 yaitu Ya. 2007, yaitu awal mula namanya itu yaitu Gata Jata Wiratama. Jadi pertama itu Gata Jata Wiratama dulu, belum Gendrang Sriwijaya. Ya, Baru pada angkatan 28 itu berubah nama. jadi Drum Corps Gendrang Sriwijaya. Kalau di Gendrang Sriwijaya ini sekarang ada apa aja sih Kak alatnya? Oke, dari awal terbentuknya marching band ini itu dari cerita-cerita senior maupun kakak kita terdahulu. Itu tuh dulu cuman ada satu alat atau 3 alat, yaitu alat itu adalah alat tiup, yang dimana alat tiup tersendiri itu adalah alat trompet. Tapi sampai sekarang kami nggak tahu keberadaan alat purba itu, alat peninggalan dari senior kami dulu itu di mana letaknya. Katanya dari kakak alumni kita yang lama itu bilang dulu tuh cuma 1 atau 2 deh alat tiupnya itu, yaitu alat trompet. Dan di mana alat trompet itu dipakai buat upacara dimulai, terus pengumpulan taruna pada saat itu tuh ngumpul pakai trompet itu. Jadi berkembangnya zaman dan bertambahnya generasi-generasi baru, alat itu dikembangkan lagi, ditambah lagi.
semakin bertambahnya angkatan, ada perkembangan di alat-alat itu sendiri. Jadi alat-alat itu yang sampai saat ini ada cukup banyak ya, salah saya. Ada trompet, terus trombon, ada bariton, ada tuba, ada bass. Jadi mana bass ini adalah bass tuh cukup terkenal juga lah. Selain mayoret, bass itu tuh sebagai pusatnya perhatian orang, terutama tenor sih. Tenor tuh banyak buat foto-fotonya dari kaum milenial yang anak-anak SMA. Soalnya katanya sih anak-anak tenor dari Fox tenor dari generasi Sriwijaya ini orangnya cakep-cakep ya katanya. Benar. Oke, berarti bisa dibilang trompet itu tadi sepuhnya nenek Sepuhnya Kak generasi Sriwijaya itu dari situ. Oke. Nambahin juga karena awal mulai itu dari trompet, tiup ya. Jadi dulu itu namanya marching band. Marching band. Nah, udah sekarang karena kita udah banyak perkusi atau alat kayak senar, tenor, dan bass drum itu udah lebih dari alat melodi, alat tiup maksudnya, maupun belira atau alat tiup lainnya. Jadi sekarang dulu namanya drum corps karena untuk tahun ini senar itu sekitar 20 alat. 20 alat. Untuk tenor itu 15. sekitar 15 alat, satu lagi dalam proses perbaikan, jadi totalnya 16. Untuk bass drum itu sekitar 7 alat. Jadi sudah banyak perkembangan ya kan Sudah dari cukup alat. banyak. Dari alat cuma alat tiup. Tadinya sekarang udah nambah-nambah jadi lebih banyak lagi. Iya. Nah, Boleh di situ. oke, teman-teman, kita tadi kan udah tahu nih sejarah Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltektrans SDP Palembang. Nah, boleh nggak nih Kak dikasih tahu sama sobat Poltektrans yang lagi nonton sekarang? Kira-kira prestasi apa aja nih yang udah pernah diraih sama Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltektrans SDP Palembang? Boleh. Prestasi yang telah dicapai dari kakak-kakak senior kita terdahulu itu cukup banyak dan nggak mungkin kita bicarakan satu persatu ya kan. Yang saat ini dikenal tuh yaitu kejuaraan Pangdam, masih Pangdam, kejuaraan Pangdam yang mana kejuaraan Pangdam ini cukup bergengsi di Palembang tepatnya, di Sumatera Selatan. Karena dia membuka pendaftaran itu umum, nasional dulu pada saat itu. Dan hebatnya Gendrang Sriwijaya pada saat itu memenangkan beberapa trofi. Dan trofi itu dikumpulkan mendapatlah kejuaraan yaitu juara umum. Juara umum, kita mendapatkan juara umum yang dimana juara umum itu cukup hebat di kalangan instansi dan piala itu tuh pialanya bergilir. Wow. Jadi di Piala Pangdam mendapatkan kejuaraan umum itu di angkatan 24, di angkatan 24. Tahun 2015. Nah, tahun 2015. Itu sampai sekarang sudah masih diabadikan di kampus kita, kampus Polteknik SDP Palembang, yang dimana trofi itu dipajang di depan gedung utama, di dalam gedung utama, di lobi. Itu pialanya cukup besar. Nanti akan ditunjukkan bagaimana bentuknya piala juara umum itu. Terus yang kebetulan dalam minggu kemarin atau hari Minggu ya? Hari Minggu kemarin itu alhamdulillah juara Piala Pangdam untuk tahun 2024 itu jatuh ke Drum Corps Gendrang Sriwijaya lagi. Jadi baru kemarin itu sekedar info untuk teman-teman, Drum Corps Gendrang Sriwijaya ini mendapatkan 3 kategori. Kak Pur, jadi kita dapat satu itu juara satu lomba parade street atau parade itu lomba kirap divisi umum itu. Terus yang kedua itu lomba musik harmoni. Itu kita juga juara kedua. Juara 2. Dan sama kita juara 1 best kostum. Best kostum. Karena di mana kostum kita ini banyak. Dari PDUK, dari pakaian PDL, pakaian loreng, pakaian PDH, itu banyak. Jadi kita memenangkan banyak kostum. Jadi ya itu tadi penghargaannya ya kita mendapatkan banyak kostum, apalagi master-master yang lain.
Wow, jadi Sobat Poltek Trans banyak banget nih prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih sama Drum Corps Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Gendrang Sriwijaya Poltek Trans SDP Palembang. Oke nih Kak, selanjutnya aku ada mau nanya Boleh? ke Kak Kurniawan sama Kak Salsa. Seru nggak sih Kak ikutan jadi bagian dari tim Mersing, dan juga apa tantangannya untuk Kak Kurniawan dan Kak Salsa yang dimana di sini sebagai pemimpin lapangan Kak, mengatur lapangan, mengatur seluruh anggotanya. Bisa dari Kak Kurniawan? Oke. Kakak bergabung di Drum Corps Gendrang Sriwijaya ini adalah impian kakak terdahulu. Sebelum kakak memasuki atau mendaftarkan diri di sekolah kedinasan, kakak harus memilih organisasi, yaitu organisasi drum band atau marching band yang ada di sekolah instansi ini. Jadi impian kakak ini dari dulu pengen buat emang kakak milih jadi stick master. Karena dari basic kakak itu dari SMA itu kakak bergabung di Gendrang, bukan Gendrang, apa namanya kalau di sekolah SMA itu namanya drum band. Oke. Kebetulan kakak dari alumni SMA Negeri 10 Palembang, yang dimana dulu di angkatan kakak dulu itu kakak pertama yang mengelola drum band itu naik lagi. Jadi di angkatan kakak, jadi kakak di situ sebagai stick masternya. Jadi kakak daftar di sekolah kedinasan emang dari kemauan kakak buat gabung di Drum Corps Gendrang Sriwijaya. Ini emang impian kakak, apalagi sebagai stick master ini nih impian kakak terdahulu. Terus apa lagi tadi? Tantangan. Oke. Tantangannya itu cukup banyak ya Salsa. Terutama ketika latihan, itu tantangan terbesar dari kami pemimpin lapangan, yang dimana kami itu mengatur banyaknya pasukan atau banyaknya kepala untuk menjadikan satu pemikiran, yang dimana pemikiran itu bisa untuk mencapaikan target, yang dimana target itu adalah target prestasi kita maupun kemenangan kita ketika ada kejuaraan-kejuaraan. Di situ kita mengelola pikiran mereka buat gimana, ayo semangat latihan ngajak. Itu tantangan kami tuh buat ngajak. Yang dimana pasti nanti ada salah satu anggota kita itu entah kemana orang-orangnya, entah melakukan kegiatan yang lain, padahal itu adalah kegiatan jadwalnya itu jadwal wajib buat latihan, tapi orangnya hilang entah kemana, entah itu main bola atau main apa, masih pembelajaran. Itu sih tantangannya. Dan juga apalagi kalau udah latihan ya, kalau udah latihan itu sibuk sama sendiri-sendiri. Dia alatnya apa, dia mainnya apa, terus keliling-keliling entah kemana, malah nonton, malah segala macem lah. Karena kita sebagai pemimpin lapangan tuh memimpin banyaknya orang, banyaknya kepala, yang dimana setiap kepala ini kan memiliki karakter berbeda-beda. Entah itu ada yang emosional, ada yang sukanya main-main, bercanda. Nah itu di situ kita buat, ayo latihan dulu, baru nanti setelah itu bebas ngelakuin apa. Karena semakin cepat kita latihan, semakin cepat juga istirahat kan. Itu. Nah ini Salsa mau tambahan? Kalau aku ini Sebagai berbeda Vilkom ya sih. sama Kak Pur ya. Ya. Awalnya itu nggak ada impian atau ngarah ke ikut mersing atau enggak. Awalnya tuh nggak ada. Jadi pertama itu karena di sekolah SMK kakak itu nggak ada mersing, jadi kan nggak tahu mersingnya apa segala macam. Terus pas tingkat 1 atau chapter kemarin lihat mersing pas upacara, itu masih kakak 31 atau 32 yang main kemarin pas upacara. Oh, 32. Jadi 32, angkatan 32. Jadi lihat kok bagus banget mainnya, jadi kayak tertarik. Cuman kemarin kakak tuh belum ada pikiran jadi film. Jadi kakak tuh pertama itu main alat senar. Alat senar ya benar. Di perkusi. Jadi semakin lama tuh latihan enak kok. Jadi ini ikut mersing ternyata seru latihannya. Terus bareng kakak-kakaknya juga diajarin gerakannya, segala macam. Dibimbing ya? Dibimbing sampai sekarang. Dan pas tingkat 2 itu ada seleksi film dari kakak tingkat 32. Jadi dia bilang, ayo ada seleksi film nih, calon seleksi pemimpin lapangan. Iya, calon pemimpin Ada, lapangan. seleksi
stick master, ada seleksi field commander. Jadi mau ikut nih, kok mau deh jadi kayak kakak itu yang depan yang pegang stick kemarin. Kebetulan yang pegang stick itu kak asuh kakak. Jadi kayak pengen jadi kayak kakak itu. Jadi kayak termotivasi aja. Jadi yang ngatur aja kayak gimana ketukannya atau gimana cara mimpin, ya bentar lagi cara mimpin dan segala macam. Kalau tantangan ya sama Kak Kur. Karena kan kita pemimpin lapangan ya. Jadi benar. kayak apalagi Kak Kur stick master kan. Jadi dari skala bidang field itu kan masih dibawahi oleh stick master. Jadi kan mungkin tugasnya lebih berat ya. Untuk ngarahin teman-teman, untuk ngarahin adik-adik tingkat. Karena kan kemarin kita kekurangan pasukan. Jadi itu mengambil dari adik tingkat. Jadi kemarin itu total jumlahnya sekitar 114 pasukan. atau 14 anggota. Itu campuran dari tingkat 2 dan tingkat 1. Tingkat ya kalau sekarang udah naik tingkat jadi tingkat 3 dan tingkat 2. Kalau untuk Kak Salsa nih, lebih susah mana sih? Ngatur angkatan sendiri atau ngatur angkatan adik? Susah, lebih susah itu pasti angkatan sendiri. Angkatan sendiri lah. Karena pertama kalau sama teman sendiri tuh kadang nggak enak ya. Nggak enak. Mau ngatur ini tempat angkatan sendiri, tapi nggak ngatur juga mersinya terbengkalai. Sedangkan kita harus bisa approve ya potensi yang ada. Karena kan kalau dibiarin ya jadi kayak nggak latihan, nggak bagus jadinya. Jadi itu sih motivasi kami. Jadi kalau di tiap latihan tuh kakak sebagai kompornya lah. Jadi kakak tuh banyak ngomel, banyak cerewetnya. Ayolah latihan. Kakak setiap latihan itu pasti ada ribut. Pasti ada ribut ya antar mulut lah. Ya gimana, kita sama-sama buat bagus kan, buat kemajuan genderang kita. Ya kalau nggak ada dari kitanya, dari pemimpinnya, masa anggotanya nggak mendengarkan dari pimpinannya kan? Nah, jadi ya kita sebagai pemimpin lapangan berhak dong buat menegur anggota-anggota kita yang dimana anggota kita tuh membangkang buat latihan. Ya jadi setiap latihan kakak tuh ya adalah cerewet-cerewetnya, berantem sedikit, nggak ada berantem pukulan, cuman adu mulut lah. Ya karena ya itu tadi demi kebaikan kita bersama. Itu tadi. Di satu sisi lain ya karena kita udah sama-sama lama ya, udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Dipegang sama angkatan kami. Jadi kayak banyak suka iya, dukanya apalagi kan. Jadi kayak setiap latihan tuh ada aja gebrakan-gebrakan baru. Kayak ya sudah lagu apa lagi nih, misalnya besok belajar lagu apa. Jadi kayak apa ya? Lebih kebersamaan aja sih menurut kakak. Ternyata di balik kita lihat Genderang Sriwijaya Poltekkes SDP Palembang ini yang keren-keren, terkenal, ternyata ada cerita di balik itu. Tantangannya banyak banget teman-teman. Mungkin Bizal mau tanya lagi nih Kak, untuk program waktu latihan Genderang Sriwijaya itu kapan aja sih Kak? Dan gimana sih cara kakak membagi waktu untuk bisa fokus di perkuliahan dan aktif di tim nursing ini? Secara kan kegiatan di Bumi Amfibi Sriwijaya ini kan padat banget tuh Kak, dari pagi sampai ke malam. Itu gimana sih Kak? Kalau dari kakak itu ngatur waktu ya? Coba. Kalau ngatur waktu itu balance aja sih, kayak Ikutin lah. ngikutin aja alurnya. Jadi kayak PHST-nya. misalnya dari pagi nih sampai jam 3 itu fokus kuliah. Jadi kayak nursing itu kan non akademik. Itu baru di kegiatan olahraga sore atau setelah apa kegiatan baru memikirin nursing gimana, cara bentuk gimana, kedepannya mau gimana, kita mau ngapain nursing kita. Jadi kayak gitu sih. Kalau untuk kegiatan kuliah sih alhamdulillah nggak kebentur ya. Karena dari pagi sampai jam 3 itu kita kuliah, terus sorenya dilanjut sama nursing. Kadang kalau ada kegiatan pasti mungkin sore malam. Ya malam. Nggak pernah sih kebentur sama kuliah alhamdulillah. Jadi nggak pernah terganggu ya Kak antara nursing sama kuliah? Karena ya kita mengikuti jadwal yang ada. Dan dari pengasuh juga, Kurniawan atau Salsa, sore ini latihan ada pelatih. Yaudah kita kerahin semua pasukan, semua anggota-anggota kita buat latihan.
Jadi nggak ada namanya eskul. Ini kan eskul. Eskul itu kan sifatnya bukan akademik, non akademik. Yang dimana kita di kampus ini kan bukan mengejar non akademiknya, tapi dimana non akademik ini juga sebagai penunjang nilai kita kan. Tapi kan yang sebagai pertama itu adalah akademik kita. Jadi di akademik kita diprioritasin dulu, baru non akademiknya yaitu eskul itu tadi. Nggak ada setiap latihan itu pasti sore atau malam. Kalaupun pagi itu di hari weekend. Dan itu paling gak enaknya sih di hari weekend, karena waktu weekend itu adalah waktu kita izin bermalam. Izin bermalam untuk pesiar kan. Masa kita disuruh latihan IB kan? Tapi gitu tadi, kita sebagai tahanan IB itu karena apa? Karena marching. Marching itu kan buat tampil acara besar ya, pasti rewardnya tuh pasti ada. Jadi gak usah khawatir lah perihal tentang izin bermalam, pasti semuanya udah diatur kok. Kalau bagi waktu dia, bagi waktu itu latihan, kalau marching itu biasanya latihan tuh setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat itu setiap apel kegiatan. Setiap apel kegiatan sore. Kalau untuk Senin itu tergantung pelatih juga sih. Pelatih kami kan jauh ya dari di Palembang, jauh dari pusat kota kan. Tempat kita pendidikan ini kan jauh dari pusat kota. Jadi kadang latihannya malam, kadang latihannya sore. Bahkan kalau misalnya Jumat itu ya sore sih memang, udah sore. Oke Kak. Selanjutnya untuk kedepannya nih Kak, ada agenda apa Kak di marching ini? Mungkin ada perlombaan-perlombaan apa yang akan diikuti? Mungkin siapa tahu sobat Poltek Trans ini ada yang mau nonton dari atraksi-atraksi tim Genderang Sriwijaya ini Kak. Oke. Kami pemimpin lapangan mengajukan proposal atau permintaan kepada pimpinan kita buat melaksanakan kirap. Kirap itu jalan jauh ya, dengan memainkan alat marching kita itu, tapi masih diajuin sih. Ini masih sifatnya rahasia. Tapi kita mencoba buat meminta proposal itu bisa dapat dikabulkan. Yang dimana kirap ini nih spesial untuk kampus karena dalam rangka yaitu Disnatalis atau ulang tahunnya kampus kita. Makanya pada angkatan 31 ya. Nah, di angkatan 31 mereka melaksanakan kirap dari Benteng Kuto Besak sampai DPRD. Itu kan posternya ada di setiap kelas tuh. Yang kakak Felix di angkatan 31 buat melaksanakan kirap. Videonya juga ada di YouTube kok. Itu melaksanakan kirap dalam rangka Disnatalis, ulang tahun kampus kita. Jadi kakak, dulu kan di angkatan kakak 32 tidak terrealisasi. Maka dari itu kita menjalankan programnya kembali buat bisa realisasi. Semoga program ini realisasi dari pimpinan bisa dapat dikabulkan biar masyarakat bisa menonton kita kembali. Itu sih. Yang paling pasti sih untuk saat ini ya, kayak Desember ya. Desember itu karena masa jabatan kakak sama kakku itu udah mulai habis. Udah habis masa ya. Ya. Karena kan kita udah tiga ya, udah lagi mau Fokus PKL, jadi Rodul. Mungkin paling pasti itu Desember awal kami sama pelantikan Catar 34 akan laksanain serah terima alat. Yang paling pasti sih. Serah terima alat dari angkatan 33 ke angkatan 33 ke 34. Kalau untuk lomba ya, kan lomba itu kan kita nggak bisa kan menjadwalkan ya. Tapi kalau misalnya ada dari pengumuman, ya pasti kita akan ikut untuk lomba-lomba itu. Siap tidak siap kita harus ikut. Karena sebagai ajang promosi juga buat kampus kan, buat sebagai dikenal. Iya, kemarin tuh Iqbal sempat lihat bisa di TikTok itu tim Gendang Sriwijaya tuh lagi di acara wisuda gabungan dengan tim Poltek Palembang. Nah, di situ Iqbal takut tapi bisa. Apa tuh Bang? Kenapa takut?
ada yang pakai kepala buaya, Oh. Nah, terus ada yang pakai kepala komodo, komodo. sama kepala kudanil. Kudanil, Nah, iya. itu asli apa enggak sih Kak? Ya, pastinya palsu dong. Asli Masa ya? asli? Kalau Kalau asli, asli ya kita udah busuk pala orang. Nah, Wah. itu bisa dijelasin nggak tuh Kak? Itu tuh apa dan untuk apa serta kenapa pilih hewan itu Kak? Oke. Jadi itu namanya maskot, Mbak. Namanya maskot Maskot. kita. Dan maskot-maskot itu dipakai oleh orang-orang tertentu. Maskot kita berjumlah 6 ya. Sekarang 6. Enam. Itu bass drum 4, Empat. 2 kudanil, 2 itu maskot buaya, terus yang tenor itu komodo, Komodo, semua. komodo. Ada 2. Jadi 2. Baik, Kakak menjelaskan kenapa marching kita, drum corps Genderang Sriwijaya kita ini memilih hewan-hewan tersebut. Ya karena hewan-hewan tersebut melambangkan hewan yang hidupnya dua alam. Nah, sama seperti kampus kita. Kampus kita kan Poltek Trans SDP Palembang. Itu nama instansi kita. Tapi nama kampus kita adalah Bumi Amfibi Sriwijaya. Diambil dari kata tengahnya itu amfibi. Jadi hewan-hewan tersebut melambangkan amfibi, yaitu memiliki dua alam. Yang dimana kampus kita ini memiliki program darat dan laut. Jadi kita bisa di darat, bisa di laut. Nah, itu melambangkan amfibi tadi. Kenapa kita memilih hewan-hewan kudanil, buaya, dan komodo? Karena hewan-hewan tersebut kan hidupnya di dua alam, bisa di darat, bisa di udara. Bisa menyesuaikan lah. Awalnya maskot itu ada 4 ya. Ada 4 Itu bass drum semua yang pakai. bass drum. Maskot itu sebagai apa ya? Ikonik ya, benar, icon. Sebagai icon dari alat-alat yang lain, membedakan. Itu ternyata bisa alasannya bisa ada Betul, artinya dari ada artinya. hewan-hewan Nggak yang sembarang dipilih. pilih hewan Iya. jadi maskot. Masa kita amfibi tapi hewannya ular, Benar. harimau kan? Itu kan darat semua. Iya. Kalau misalnya katak, itu kalau katak tuh udah apa ya? Kurang wow sih, kurang sangar. Kurang wow. Kurang sangar. Ini kan ada sangar-sangar nih. Kayak buaya kan taring-taringnya gitu. Kalau kodok kan ompong, nggak ada ini ya, halus. Ya, tadi kan Iqbal salfok sama maskot nih. Kalau Bizel Kak, salfok TikTok yang rame bener, Bus. FYP. Ya. Yang selalu FYP karena Drum Corps Gendang Sriwijaya ini terkenal dengan ke-FYP-annya setiap setelah tampil nih sobat. Ada yang ditonton lebih dari 35.000. Wow. Bahkan ada video nih Bang, yang tayangannya itu lebih dari 65.000. Wow, banyak banget kan? Menurut Kakak nih, kira-kira tanggapan masyarakat tentang Genderang Sriwijaya ini gimana sih Kak? Boleh diceritain gimana antusias dari masyarakat dan harapan Kakak ke masyarakat untuk Genderang Sriwijaya? Harapan. Kalau FYP tadi ya. Iya. Aduh, awalnya juga kami nggak tahu ya. Tahu. Sebenarnya nggak tahu kalau bisa sampai FYP sampai tembus berapa tadi? Yang paling banyak 65.000 tayangan. 65.000. Wow. Itu di gift singa nggak? Gift singa, gift paus kan biasanya ada. Jadi kami apa ya, cukup bersyukur lah, cukup senang karena jadi bisa membuahkan hasil ya dari latihan selama ini, dari sudah susah payah ngebentuk, ngebimbing atau membimbing teman-teman lah buat latihan sampai jadi seterkenal ini kan di FYP gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, bersyukur aja sih karena kan mungkin semua orang lihatnya oh bagus, cuman kan semua orang kan nggak lihat dari belakang prosesnya gimana atau gimana, mungkin ya gitu sih, banyak perjalanan yang mungkin apa ya, batu tajam lah yang kami lewati mungkin sampai segini. Kalau FYP sih apa ya, itu sih Bonusnya. bonusnya mungkin ya. Iya. Ya kami cukup apa ya? Kami sangat bersyukur sekali atas pencapaian Genderang Sriwijaya ini sampai sejauh ini loh prestasinya, sampai banyak dikenal orang. Dengan adanya Genderang Sriwijaya ini,
kita bisa dapat menjalankan moda kita buat dikenal kampus kita. Itu sebagai moda kita sih buat mengenalkan kampus kita ke orang lain. Gak mesti di Palembang kan atau Sumatera Selatan kan. Apalagi karena ada TikTok, Instagram, live Instagram, itu kan semua orang melihat nasional maupun internasional kan. Iya. Ini dari mana nih, dari kampus mana nih kan, banyak yang kepo. Ternyata dari kampus kita Poltekktrans SDP Palembang itu jadi dikenal. Jadi adanya Generasi Sriwijaya termasuk promosi, bisa jadi buat ajang promosi dari kampus, bisa dikenal sebagai Generasi Sriwijaya ini bisa dikenal untuk mempromosikan kampus, mode kita buat mempromosikan kampus. Kalau harapan itu lebih ke apa ya? Mungkin karena kami udah masanya habis ya, jadi harapan kami lebih ke adik tingkat kami nih 34 yang bakal serah terima nanti bulan bulan Desember. Iya. Lebih itu sih harapannya, mungkin lebih dimajuin lagi di mana untuk tahun depan nih gabungan lagi nih sama Poltek Bang wisudanya. Mungkin gabungan lagi. Oke. Tapi semoga ya karena kan kemarin itu diapresiasi sama BPSDM. Iya, katanya matching kita sama kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kolaborasi yang paling bagus lah, wow lah dari sekolah kedinasan yang lain yang dikolaborasikan gitu. Ada lagi Kak harapan untuk tim Generasi Sriwijaya ini dari Kak Kur? harapannya ya, kalau untuk harapan sih ya pasti Generasi Sriwijaya ini semakin maju lah, semakin sukses, semakin banyak dikenal orang. Dengan adanya Generasi Sriwijaya ini, kuota-kuota dari calon mahasiswa nanti makin banyak. Karena kan dengan adanya Generasi Sriwijaya ini kan orang bisa menilai ya betapa kerennya, betapa hebatnya kampus ini menciptakan sebuah inovasi dalam bentuk musik. Ini kan dalam bentuk musik, yaitu marching band. Itu tuh harapannya apa ya? Banyak sih kalau mau diharapin ya. Banyak benar sih yang mau diharapin. Oh gini, lebih ke apa ya, alatnya sih. Alat. Alat. Karena kan kami kan harapan kami itu di tim alat tiup pengennya lebih banyak alat. Jadi kayak alat melo itu kan cuma 2, jadi kan pengen 3 atau 4, harapan gitu sih. Lebih ke fokus alat tiup aja, karena kan untuk perkusi itu kan kakak yang megang. Karena feel Generasi Sriwijaya itu ada 2 sebenarnya, Bang. Yang satu itu perkusi itu kakak yang megang. Kalau melodi itu ada Kak Faris, itu di bagian melodi. Jadi dia mungkin harapan kakak sama Kak Ais, karena kami field commander, jadi lebih ke alat tuh sebenarnya kan karena itu kan Udah dari berapa tahun? dari kakak Udah tua, bisa lebih tua itu. Harapannya lebih ke alat, mungkin lebih baik lagi di angkatan kalian, dan mungkin lebih apa ya, Harapan kita kan apa ya, alat itu bisa diremajakan kembali ya. Kalau misalnya dirawat terus ya pasti penyakitnya itulah. Entah itu bautnya kendor, membrannya itu kan, apalagi penyakit yang ada di alat itu kan pasti, yang alat perkusi itu kan entah membrannya itu robek atau bautnya kendor, sudah karatan, itu kan udah dari angkatan terdahulu kan. Apalagi alat tiup itu kan banyak yang bengkok, terus stick-sticknya yang lain itu, terus belira terutama udah patah-patah, not-notnya udah banyak yang patah. Ini versi ini kan bukan cuma sekedar ini icon atau organisasi, karena versi juga dipakai untuk bedang pora, terus upacara itu pakai versi juga. Ya, korsik namanya. Korsik. Beda nama ya. Juga kemarin sempet ada di Snap itu minta untuk korsik juga main pas 17 Agustus. Jadi banyak sih sebenarnya. Ya yang tadi balik lagi yang si gudang prestasi ya itu, terutama dari Disnap, dari tempat-tempat upacara, BPTD, KSOP itu banyak memakai korsik kita, yaitu yang dimana korsik kita adalah pecahan dari Generasi Sriwijaya khusus untuk upacara. Tapi kalau untuk Generasi Sriwijaya itu kan nama marching kita. Marching itu adalah satu perkumpulan dari
alat-alat musik yang lainnya. Kalau untuk alat korsik itu adalah alat suatu kelompok Lebih buat kecil lagi, ya? lebih kecil lagi orang-orangnya. Lebih kecil lagi. Itu untuk upacara khusus, orang-orangnya sedikit. Nah itu untuk di tim korsik itu kita banyak diundang oleh instansi luar, BPTD tadi, Disnaf, maupun upacara 17 yang ada di sini kemarin, banyak dinas luarnya lah kita. Alhamdulillah ya. Banyak dikenal. Banyak dikenal. Dan ini karena matching atau ya lebih ke bagus nih. Mungkin dari FYP tadi jadi kayak Bisa jadi. ini kelas dia yang mana nih bagus, jadi kayak coba deh undang untuk main klasik di Bener lah. sini, jadi kayak apa ya, Prestasi kan nggak mesti dalam bentuk Piala, penghargaan, seperti piala kan. Itu tadi yang diundang oleh orang luar kan itu termasuk prestasi juga. Itu. Oke nih Bal, wah ternyata Sobat Poltek Trans bener-bener seru ya. Dari tadi nggak kerasa ngobrol banyak sama Kak Kurniawan dan Kak Salsabila tentang Drum Corps Gendrang Sriwijaya. Yang awalnya Sobat Poltek Trans SDP Palembang nggak tahu, jadi tahu nih Bal. Bener, sesuai dengan slogan kita, Cari tahu, jadi tahu Poltek Trans SDP Palembang. Oke Michelle, gak terasa nih sudah di penghujung acara. Terima kasih diucapkan untuk Kak Kurniawan dan Kak Salsa yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan ngobrol-ngobrol bareng sama sobat-sobat Poltek Trans. Iya. Dan buat Sobat Poltek Trans yang lagi nonton sekarang, jangan lupa nih buat di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi Sobat Poltek Trans di posisi Podcast Mahasiswa Transportasi di episode selanjutnya. Cari tahu, Jadi tahu Poltek Trans SDP Palembang.